Baik. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada? Sudah, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Faslun. Fasal, ini pasal yang baru dari bab taharah, kitab taharah. Wal ightisalatul masnunah, dan mandi-mandi yang sunnah itu sab'atu asyara ghuslan, jumlahnya ada 17 jenis mandi. Jikalau mandi wajib ada berapa tadi? 6. 6 kan? 6 mandi, ada 6 sebab yang menyebabkan mandi wajib. Kalau mandi sunnah 17. Nah, lebih banyak. 17. Selain dari yang 6 dan 17 ini semuanya disebut dengan mandi mubah. Nah, dilakukan berpahala, nggak dilakukan nggak ada dosa. Nah, itu mandi mubah namanya. Seperti kita mandi bangun pagi tiba-tiba mandi. Nggak ada mani, nggak ada apapun, nggak ada segala macam, itu mandi aja. Nggak perlu pakai niat karena hukumnya mubah. Bisa pahami ya? Nah, mandi sunnah ini ada 17. Yang pertama, ghuslul jumu'ati. Kalimat yang benar bukan jum'ati. Jumu'ati. Jumu'ah, bukan jum'ah. Jum'ah itu bahasa Indonesia. Ghuslul jumu'ati. Mandi Jumat. Jadi mandi Jumat ini mandi yang dilakukan pada hari Jumat. Karena memang, Ustaz, bagaimana saya pergi kantor? Kapan saya mandinya? Dimulai waktu mandi Jumat ini sejak terbitnya Fajar Shadiq namanya. Fajar Shadiq itu terhitung ketika masuknya waktu sholat subuh. Nah, itu sudah terhitung. Sudah boleh dilakukan saat itu. Jadi bagi yang berangkat kantor jam 7, jam 6, mandi Jumatnya diniatkan untuk sunnah. Untuk apa? Supaya dapat pahala. Untuk dapat pahala. Nah, jadi boleh dilakukan. Nah, bagi yang pergi kantor itu nanti ketika sudah waktu duhur nggak perlu mandi lagi. Nah, karena sudah mandi di pagi harinya. Karena waktunya dari sejak Fajar Shadiq. Ada orang tadi kayaknya. Ada orang? Siapa? Yang kedua, wal idain. Mandi untuk sholat id. Idain ini 2 id, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kalau kita mau berangkat Idul Fitri atau Idul Adha, kita mandi. Mandinya itu sunnah. Ini ada orang nggak mau mandi. Bangun tidur, mata melek, ambil wudhu, langsung pergi. Sah tidak sholat Idul Fitrinya? Sah. Jangan diketawain. Tidak mandi. Orang dia sah sholatnya. Kecuali dia junub, baru boleh diketawain. Nah, kalau nggak junub, nggak sah, orang sholatnya sah. Jadi kalau kita ngelihat nanti misalkan pas hari raya, ada orang karena buru-buru kan, telat bangun. Pergi sholat Idul Fitri, nggak mandi, sah. Makanya ada juga orang telat bangun, sholat Idul Fitri, sholat subuhnya enggak. Ada juga yang model begitu. Bahaya betul. Orang sholat Idul Fitri, Idul Adha enggak sholat subuh. Sholat tahajud enggak sholat isya. Apa manfaatnya? Wal istisqa. Yang ketiga, sholat istisqa. Sholat minta hujan. Jadi kalau kumpul di tengah lapang ini lagi kering, hujan enggak turun-turun, ada pengumuman dari masjid kepada masyarakat Diri Limo, Sawangan, Limo Sawangan, diharapkan untuk berkumpul di masjid, kita akan melakukan sholat istisqa. Nah, begitu mau berangkat, mandi dulu. Nah, seperti kita mandi sholat Jumat atau mandi sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang keempat, wal khusuf, sholat gerhana bulan. Ingat, kalau pakai kha itu bulan. Wal kusuf, dan sholat gerhana matahari. Kalau pakai kaf itu matahari. Kadang-kadang di dalam sebagian buku disebutkan wal kusufain. Jadi pakai kaf tapi pakai kusufain, 2 kusuf. Maksudnya bulan dan matahari. Nah, kalau dibedakan, kha itu untuk bulan, kaf itu untuk matahari. Yang keempat,
gerhana bulan. Yang kelima gerhana matahari. Jadi kalau kita mau sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, sunnah sebelum kita berangkat untuk sholat itu kita mandi. Yang keenam, wal ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi dengan sebab memandikan mayat. Ya, kita habis memandikan mayat nih. Mayat itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib kifayah. Kita yang memandikan mayat hukumnya sunnah. Ini ada orang habis mandikan mayat, tiba-tiba langsung pergi ke masjid, sholat duhur. Allahu Akbar, kata Pak Imam. Keluarlah dari masa mandi dulu, tak sah sholatmu. Karena tidak. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dia sah sholatnya. Cukup dia ambil wudhu saja. Nggak perlu mandi. Tapi kalau dia ingin mandi terlebih dahulu, maka itu lebih baik karena dapat pahala sunnah. Wal kafiri idza aslam. Orang kafir apabila dia masuk Islam, mu'allaf. Nah, mu'allaf orang baru syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnah untuk mandi. Untuk apa sunnah untuk mandi bagi orang kafir? Orang kafir ini lagi euforia yang dalam makna luar biasa. Karena euforianya bukan kesenangan fisik, tapi kesenangan batin. Maka mandi untuk sesuatu yang seperti itu akan menambah fresh sehingga euforianya makin. Soalnya orang kalau mandi itu lebih fresh. Kita bangun tidur mandi fresh. Makanya ada orang tuh bangun tidur ngantuk. Begitu mandi kebuka langsung matanya. Tadi tak kelihatan matahari, begitu habis mandi kelihatan matahari. Nah, makanya untuk mendukung euforia ataupun untuk membantu dia semakin wah dengan kemu'alafannya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah mu'alaf 1 tahun tapi belum mandi waktu itu? Boleh saya mandi sekarang? Telat. Tujuh, orang kafir jika masuk Islam. Yang ke-8 dan ke-9, wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Orang gila atau orang yang pingsan apabila dia sadar. 8 dan 9. Hah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Orang gila begitu waras sunnah mandi. Kalau dia tak mau mandi tak apa-apa, kecuali dia junub. Dia udah junub nih, keluar mani. Kemudian sadar. Nah, itu wajib mandi. Karena ada. Begitu juga orang yang mu'alaf tadi. Tadinya junub, belum mandi karena dia belum tahu hukumnya. Lalu syahadat dia, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Mandi dia bukan lagi wajib. Bukan lagi sunnah, tapi wajib karena dia junub. Keluar mani gitu. Nah, maka dia wajib mandi. Nah, kalau enggak bisa sholat. Sudah. Ustaz, kalau yang lama-lama bagaimana? Dia udah tidur dengan istri segala macam, tapi itu tidak dihitung. Kecuali pada saat dia di syahadat. Begitu juga dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan, begitu dia sadar dari pingsannya. Ada orang sekarang pingsan 5 menit. Pingsan. Ngedengar tarif pulsa naik. Pingsan. Bangun lagi setelah 5 menit. Ya, itu hukumnya sunnah. Apalagi kalau zaman sekarang. Kalau ini jadi wajib susah betul. Karena banyak orang pingsan sekarang. Dengar pulsa naik pingsan, listrik naik pingsan, BBM naik pingsan. Sehari bisa 5 kali ntar pingsan, 5 kali mandi. Jadi hukumnya sunnah saja. Nah, kalau dia tidak mandi ya tidak apa-apa. Yang ke-10, wal ghuslu 'indal ihram. Mandi ketika berihram. Kita berihram baik ihramnya haji ataupun ihramnya umrah. Ini kalau kita berangkat ke Madinah, misalnya kita berangkat ke Arab Saudi, kita berangkat ke Madinah. Nah, ketika dari Madinah menuju Mekah, kita ngambil mikatnya mikat orang Madinah. Karena kita sudah mukim dulu di Madinah. Maka sudah dianggap kita orang Madinah. Walaupun oleh negara nggak diakui. Tapi secara fikih kita sudah diakui, sudah jadi orang Madinah. Buktinya mana? Ambil mikatnya penduduk Madinah. Karena mikatnya orang Indonesia di Yalamlam sebelum nyampe Jeddah. Nah, jadi kalau ngambil mikatnya di Madinah, berarti kita penduduk Madinah. Walaupun Arab Saudi tidak mengakui karena nggak dikasih visa, nggak dikasih kewarganegaraan. Nah, tapi dari sisi fikih sudah. Nah, begitu kita ngambil mikat
biasanya itu kalau misalkan dari Madinah di Bir Ali kita ngambil. Nah, di sana tuh ada masjid, ya di Bir Ali itu disebut Bir Ali itu dari asal kata Bi'ru Aliyin, sumurnya Sayyidina Ali. Nah, karena dulu Sayyidina Ali menyedekahkan sumur, maka disebut Bir Ali. Pakai di situ di tempat mikat itu, karena dulu orang mikat tuh nggak ada sumur di situ. Sayyidina Ali sedekah. Saya tidak tahu apakah pakai uang beliau sendiri atau wallahu alam, nanti boleh dicari lagi apa namanya sejarahnya, dibaca lagi. Intinya pada saat kita di Bir Ali, sebelum kita pakai pakaian ihram dan kita berniat ihram, disunnahkan mandi. Itu. Ustaz, saya pakai baju ihram aja. Ambil wudu, udah berangkat, nggak mau mandi. Kenapa? Ini kebetulan Madinah lagi dingin, Ustaz. Saya tak tahan kalau bagian dingin-dingin itu. Ya udah nggak usah mandi. Nah, karena hukumnya tidak wajib. Yang ke-11, walidukhuli Makkah. Mandi untuk masuk kota Makkah. Nah, kalau kita ihram atau kita haji masuk Makkah itu boleh sekali aja mandi. Mandi pada saat pakai ihram, nggak perlu lagi mandi nanti begitu mau sampai di perbatasan kota Makkah, nggak perlu mandi lagi karena udah berdekatan waktunya. Beda dulu dengan sekarang. Sekarang itu dari Bir Ali ke kota Makkah 4 jam lebih kurang. 4 jam naik bus. Kalau naik kereta api itu lebih cepat lagi. Nah, sekarang udah ada kereta api. Dulu masa Nabi itu sehari semalam. Makanya ada mandinya. Karena waktu jarak. Karena dulu kan orang naik onta kan, jalan kaki. Karena jaraknya waktu. Kalau sekarang karena berdekatan dengan waktu, cukup 1 kali saja mandi digabung. Antara mandinya pakai pakaian ihram dengan mandinya masuk ke kota Mekah. Bahkan bukan hanya itu, mandi untuk wukuf di Arafah, untuk tawaf pun itu sekaligus. Karena nanti tawaf itu juga ada sunnah mandinya. Maka kalau kita berangkat ihram, kita ihram untuk umrah atau ihram haji, 3 mandi dijadikan 1. Mandi pakai pakaian ihram, mandi masuk kota Mekah, dan yang ketiga mandi untuk tawaf. Biasanya ada tawaf namanya tawaf kudum. Ya. Kalau haji itu ada tawaf kudum, tawaf yang baru datang. Kalau di umrah biasanya kita langsung umrah, itu nggak lama kemudian. Itu 1 kali semuanya mandinya, karena berdekatan waktu. Kalau waktunya berbeda, seperti misalkan kita ihram setelah masuk kota Mekah 2 hari sesudahnya misalkan, ya tentu mandi ihram dengan mandi tawaf misalkan, ya kita dibedakan. Begitu juga kalau misalkan tiba-tiba naudzubillah tsumma naudzubillah kita sudah sampai di tempat miqat, sudah mandi untuk ihram. Karena ada satu lain hal, entah karena ada keributan atau apa segala macam, gempa bumi, kita nggak tahu hal-hal gitu, sehingga kita tidak bisa langsung masuk kota Mekah, sehingga mungkin tertunda sampai 2 hari. Ya kan? Kalau memang masih memungkinkan, kita tidak boleh membuka baju karena kita masih ada niat untuk ihram, karena ada pembahasan misalkan ini hanya 2 hari saja misalkan. Kita udah niat nih ihramnya. Kan harus kita jaga loh. Maka nanti pas masuk kota Mekah kita boleh atau disunnahkan mandi ulang untuk mandi kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah yang berapa? 11. Yang ke-12, walil wukuf atau wukuf di Arafah. Nah, itu wukuf tanggal berapa wukuf? Tanggal berapa wukuf di Arafah? Tanggal kita puasa di sini. Tanggal berapa kita puasa di sini? Tanggal 9. Kita puasakan tanggal 9. Arafah kan tanggal 9, 1 hari sebelum lebaran. Karena lebaran itu tanggal 10. Jadi puasanya jangan tanggal 10. Karena haram puasa tanggal 10. 10 November oke lah. 10 Zulhijjah. Puasa apa 10 Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Nah, pada saat hari Arafah bagi orang yang di sana yang naik haji, karena Arafah itu hanya ada di haji, tidak ada di umrah. Itulah yang membedakan haji dengan umrah, wukuf itu. Makanya Rasulullah dalam hadis yang sahih bersabda, al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Kapan? Pada subuh hari itu.
Subuh hari, habis kita sholat subuh, kita keluar sebelum terbitnya matahari itu mau ke Arafah. Kita mandi. Ustaz, bagaimana yang keluarnya tanggal 8? Nah, itu nanti kita bahas saja pada saat haji nanti. Nah, nanti pada saat haji, karena sampai pada haji. Kalau cerita sekarang nanti nggak ada lagi materi untuk haji. Habis kitabnya cepat tamat. Nah, jadi biar urutan nanti kita cerita pada saat haji saja. Baik, kita cukup sampaikan di situ saja. Walil mabidi bi Muzdalifah 13. Begitu juga mabit di Muzdalifah. 13 mabit di Muzdalifah. Kapan mabit di Muzdalifah? Malam tanggal 10. Karena kita tanggal 9-nya berangkat ke Arafah, malamnya masuk 10 kan? Malam udah masuk 10 dari sejak terbenamnya matahari, kita mabit di Muzdalifah. Nah, siang besoknya tanggal 10 kita sudah ada di Mina. Jadi malamnya aja mabit. Besoknya sudah ada di Mina. Nah, biasanya sunnahnya Nabi SAW ketika kita tanggal 10 malam itu mabit di Muzdalifah, kita pilih batu 7 biji untuk lempar jamarah Aqabah di hari tanggal 10. Karena tanggal 10 itu lempar jamarahnya 1 kali saja. Beda dengan nanti tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 setiap harinya 3 kali lempar batu. Jamrah ula, jamrah thaniyah, jamrah Aqabah. 3 batu yang dilempar. Berarti 7 kali 3, 21 batu. Nah, itu hari ke-11, 12, 13. Sedangkan hari 10 hanya 7 batu saja. Nah, cuma kalau bagi yang berangkat haji lebih baik jangan ngambil 7 batu. Ambillah lebih. Ambil 10 atau 12. Kenapa? Karena nanti ketika dilempar nggak kena batu, kena kepala orang. Nggak sah. Lempar, kepala orang kena. Bukan batunya. Dia kirain jin itu. Manusia itu. Nah, itu tidak sah. Wajib diulang. Makanya kalau tanggal 7, karena nanti ada pendapat dari ulama, makruh ngambil batu yang dari tempat jamarat. Makruh, ada yang mengatakan makruh. Nah, maka ambil 12 biji lah. Nah, kalau misalkan nggak habis dipakai, siapa tahu ada orang yang nggak kekurangan batu, boleh dibagi. Nah, kurang batunya, ini masih ada sisa 5. Mungkin dia kurang kan batunya. Nah, sunnahnya ngambil di mana? Boleh saat ngambil di Mina, boleh. Nah, setiap hari tanggal 11, tanggal 12, 13 kita kan mau lempar 3 batu. Nah, sebelum berangkat tuh mandi sunnah. Mandinya di mana? Di tenda. Di tenda tempat kita tinggal, biasanya tuh ada kamar mandi, kita mandi dulu, lalu berangkat keluar, lempar 3 kali. Besok ngulang begitu lagi, mandi dulu, berangkat, sunnah. Sedangkan hari yang pertama, yaitu hari yang ke-10, yang lempar 1 kali yang 7 batu itu, dia mandinya seperti kata Ibnu Qasim Al-Ghazi digabung dengan tawaf ifadah. Nah, digabung dengan tawaf karena itu satu waktu. Karena nanti tawaf itu ada sunnahnya juga mandi. Nah, makanya 14, 15, 16 wali ramyil jimari salah dan melempar jamarat yang 3. Nah, itu 14, 15, 16. Kan 3 kan? 14, 15, 16. Karena dia dilakukan setiap hari pertama, hari kedua. Tergantung kita mau tinggal di Mina berapa hari. Kalau ngambil nafar awal itu 2 hari. Kalau ngambil nafar tsani itu 3 hari. Bagi yang mau keluar cepat itu tanggal 12 keluar. Bagi yang mau keluarnya sempurna, keluarnya tanggal 13. Bisa dipahami? Nah. Dan setiap hari kita lakukan mandi. Dan yang ke-17 yang terakhir wali tawaf untuk tawaf. Jadi kalau misalkan ada ibadah pada saat itu yang berdekatan dengan tawaf, itu boleh digabung jadi satu. Karena sulit juga kalau mandi terus. Ihram mandi, masuk Mekah berhenti lagi busnya mandi. Ya, mandi di mana? Ya kan? Kemudian mau tawaf mandi lagi. Mandi terus. Lama-lama kulit rontok karena kebanyakan mandi. Nah, kalau yang berdekatan sebenarnya bukan apa-apa. Sulit kita melakukan itu sulit. Makanya para ulama kalau yang berdekatan waktunya itu boleh digabung satu, dihukum untuk semuanya. Dapat semua sunnahnya insyaallah. Bagaimana kalau nggak ada air?
Ada yang nelpon ini. Bagaimana kalau tidak ada air? Apa gantinya? Tayamum. Kalau nggak ada air ya tayamum. Nah sunnahnya kalau tidak mandi karena nggak ada air, pada ke-17 bab yang tadi diceritakan itu diganti dengan tayamum. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan?